Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, matan akhir yang ditulis Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala sampai pada poin ke-21, lam yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla an khalaqahum qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Dalam sebagian matan, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum, dan Allah mengetahui perbuatan mereka sebelum Allah menciptakan mereka. Kemudian yang poin 22, wa amarahum bi ta'atihi, Allah perintahkan mereka untuk taat kepadanya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Tapi ini perkataan At-Tahawi rahimahullah, lam yakhfa alaihi syai', tidak sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sesuatu pun tidak tersembunyi baginya qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Ya. Jadi Allah sudah tahu sebelum mereka ada dan sebelum mereka berbuat. Wa alimahum amiluna, dan Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum Allah qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Ini kembali penekanan terhadap sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Sungguhnya ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Salamah bin Dinar rahimahullah pernah berkata, innallaha alima qabla an yaktub. Allah mengetahui sebelum mencatat. Allah mengetahui sebelum mencatat. Jadi dalam rangkaian tahapan iman kepada takdir, kita bilang ada 4 rukun iman kepada takdir. Yang pertama apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menciptakan, yaitu eksekusi. Sederhananya, sebelum Allah menciptakan, Allah telah mengilmui apa yang akan Dia ciptakan. Setelah itu Allah catat ilmu tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian sebelum menciptakan, tentunya semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kehendak. Yang keempat, Allah mencipta, itu eksekusi. Dan ketika Allah mengeksekusi apa yang telah Dia rencanakan, tidak ada satupun yang keluar dari apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari Lauhil Mahfuz. Maka sangat logis jika sebelum Allah mencipta, Allah sudah tahu segalanya. Dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena semua berjalan sesuai dengan takdir Allah. Saya sering sampaikan, ibarat insinyur sebelum membangun suatu gedung, maka dia telah merencanakan, dia menulis RAB, dia kemudian rancangan kerjaan, dan dia perkirakan kapan terjadi, kemudian dia eksekusi. Namun kalau insinyur manusia sering salah, sering meleset, sering berubah di tengah jalan. Adapun Allah tidak demikian. Adapun Allah tidak demikian. Jadi pantas jika ilmu dalam tahapan takdir sebelum al-kitabah. Kata Salamah bin Dinar, innallaha alima qabla an yaktub. Sungguhnya Allah telah mengetahui sebelum Allah mencatat. Tapi ilmu Allah meliputi. Jadi ini matan nomor 21 ini terkait dengan penekanan akan ilmu Allah. Penekanan akan ilmu Allah. Karena ahlul bidah sebagian tersesat terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama Qadariyah Al-Gulat, ya. Tapi ilmu Allah meliputi pertama apa yang akan makhluk lakukan. Ini sangat wajar, ya, karena Allah yang menciptakan mereka, juga perbuatan mereka, ya. Jadi Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena sebelum Allah ciptakan mereka, Allah yang mentakdirkan perbuatan mereka. Allah ciptakan mereka dan Allah ciptakan perbuatan mereka.
Semua selain Allah adalah makhluk. Kaidah ya. Semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Manusia dan gerakannya dan perbuatannya semuanya makhluk. Paham? Selain Allah semuanya apa? Makhluk. Dari tidak ada menjadi ada. Dan semua makhluk yang cipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, Allah juga mengetahui ya, apa yang tidak dilakukan oleh mereka seandainya mereka lakukan. Allah tahu apa yang akan mereka lakukan dan Allah tahu juga apa yang tidak mereka lakukan seandainya mereka lakukan bagaimana Allah juga tahu meskipun tidak terjadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 28, "Walau ruddu la'adu limanuhu an." Jadi orang-orang musyrikin ketika masuk dalam neraka jahanam, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar mereka memperbaiki diri mereka, menyesali perbuatan mereka agar mereka bisa beramal soleh. Namun apa kata Allah? Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tentu mereka akan kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh mereka berdusta atas pernyataan mereka. Sungguhnya mereka berdusta atas pernyataan mereka. Mereka bilang kalau kami dikembalikan kami akan sadar. Tapi kata Allah enggak, kalau kalian dikembalikan kalian akan tetap melanggar. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka hanya berdusta dalam janji mereka tersebut. Di sini Allah menyebutkan mereka tidak akan kembali. Sekali masuk neraka tidak akan kembali. Tapi Allah sebutkan seandainya mereka kembali pun mereka akan ke dunia, mereka akan kembali lagi bermaksiat. Jadi Allah mengetahui yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apapun Allah tahu. Faham maksudnya? Yang berikutnya seperti dalam surat Al-Anfal ayat 23, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Seandainya Allah tahu pada diri mereka ada kebaikan, orang-orang kafir, tentunya Allah akan membuat mereka mendengar ayat-ayat Allah. Tetapi kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah pun mereka akan berpaling dan mereka ya balik belakang dan berpaling. Jadi Allah tidak membuat mereka mendengar ayat-ayat Allah karena Allah tahu seandainya kalau dikasih mereka pendengaran pun mereka akan balik belakang dan berpaling. Tidak terjadi mereka mendengar ayat Allah, kalaupun mereka mendengar ayat Allah mereka akan berpaling. Contoh lagi ketika Allah berbicara tentang orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik tidak mau ikut perang. Dalam perang Tabuk mereka tidak mau ikut perang. Kata Allah, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya mereka ikut keluar bersama kalian berjihad, orang-orang munafik tersebut, ma zadukum illa khabala, mereka hanya bikin kacau. Mereka hanya bikin apa? Kacau. Mereka tidak ikut perang. Allah mentakdirkan mereka tidak ikut perang karena mereka orang munafik. Seandainya mereka pun keluar ikut perang, yang terjadi hanyalah apa? Kekacauan. Jadi ilmu Allah meliputi apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi kayak apapun Allah tahu. Faham? Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala karena semua yang terjadi Allah yang takdirkan, Allah yang rancang, Allah yang susun, Allah yang tulis dalam Lauhil Mahfuz. Bahkan Allah tulis jauh sebelum terjadi proses penciptaan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan kita enggak tahu. Taruhlah 1.000.000 tahun yang lalu misalnya. 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah catat semua apa? Takdir kita semua. Ya. Setelah itu baru Allah eksekusi. Jadi tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah juga tahu, di antara pengetahuan Allah, siapa yang akan kafir, yang akan masuk neraka, dan siapa yang akan beriman dan siapa yang masuk surga. Allah tahu. Sudah tercatat semuanya. Sudah tercatat. Ini semua sudah tercatat. Siapa yang kafir, siapa yang beriman. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu, tapi Allah sudah catat. Makanya ini yang membuat para solihin dahulu gelisah, ya. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, qata'a zuhurus salihin khauful khitam. Ya, bahwasanya punggung-punggung orang solehin patah dengan rasa takut terhadap bagaimana kesudahan mereka. Karena mereka tidak tahu kesudahan mereka. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz mereka enggak ada yang tahu. Dan menjadikan mereka tidak ujub dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Karena setiap kita enggak ada yang tahu bagaimana penghujung kita. Padahal semua kita telah tercatat mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Tapi karena kita enggak tahu, kita enggak perlu ujub dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita enggak tahu ujung kita seperti apa. Dan kita tahu bahwasanya hati
sangat mudah berubah dengan sebab yang kecil. Orang bisa murtad, orang bisa ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa ragu dengan syariat, tiba-tiba hawa nafsu timbul pingin bermaksiat, hati ini bisa berubah-ubah dan begitu mudah berubah dengan sebab-sebab yang sepele. Oleh karenanya seorang beriman dengan takdir semua telah tercatat dan dia tidak tahu bagaimana kesudahannya, maka dia terus berdoa kepada Allah di antara sebab selamat agar dia termasuk dari catatan orang yang masuk surga, dia selalu berusaha beramal apa? Saleh. Selalu beramal saleh tanpa ujub, Taib. Dari sini dia tahu, Allah tahu mana yang berhak dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak. Allah Maha tahu. Ini benar-benar rahasia. Ya. Karena kalau kita bicara takdir, nanti penghujungnya akan timbul pertanyaan. Kenapa Allah mentakdirkan dia beriman, yang satu kok ditakdirkan kafir? Ini rahasia Allah. Ini yang Allah kunci dengan firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Yang tukang tanya-tanya itu yang akan dihisap. Siapa yang menghisap Allah? Enggak ada yang hisap Allah. Allah melakukan apa yang dia lakukan, dia punya hikmah yang tidak dibuka kepada kita. Makanya dikatakan qadarullah sirullahil maktum. Takdir Allah adalah rahasia yang Allah tutup. Allah tidak buka kepada para malaikat al-muqarrabun, malaikat yang didekatkan, dan Allah tidak buka kepada seorang nabi pun. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis ketika dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, maka ada Ummul Ala kalau enggak salah memuji. Sungguh intinya dia memuji Allah telah memberikan keberkahan atau apalah ampunan kepada Utsman bin Maz'un, maka Rasulullah SAW tegur. Ya. Rasulullah SAW tegur, saya tidak tahu apa yang akan dia alami. Sungguhnya saya ingin kebaikan baginya. Wa ana nabi la adri ma yaf'alu bi. Saya seorang nabi, saya tidak tahu apa yang akan lakukan kepada aku. Jangankan Utsman bin Maz'un, saya pun tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada aku. Artinya Nabi tidak tahu secara detail semuanya. Ya, meskipun Rasulullah akan masuk surga dan yang lain, tapi Rasulullah tidak tahu bagaimana detailnya semuanya. Ada hal-hal yang Allah sembunyikan. Hal-hal yang Allah sembunyikan. Adapun dalil-dalil bahwasanya Allah menetapkan sesuatu dengan ilmu, seperti dalam firman Allah, "Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin." Di sini Allah mengatakan, sungguh kami telah memilih mereka ala ilmin, di atas ilmu. Kami muliakan mereka di atas yang lainnya, di atas ilmu Allah. Jadi Allah memilih-milih itu dengan ilmu. Ya. Seperti firman Allah, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih ini yang jadi nabi, ini bukan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana Allah letakkan risalah. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nabinya bukan orang Bugis, bukan orang Jawa? Kita bilang itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Itu rahasia Allah. Kita enggak mungkin tanya kenapa. Kita berusaha mungkin sebenarnya ulama bahas kenapa nabi yang jadi, kenapa nabi terakhir kok di Arab. Itu ada pembahasan, tapi semua tidak ada penjelasan detail. Allah hanya menjawab Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu di mana diletakkan risalahnya. Kita hanya berusaha mencari mereka-reka hikmahnya apa. Hikmahnya apa sih? Sebagian ulama berusaha membahas. Baik. Ketika orang-orang musyrikin protes kepada Nabi, "Ahaula imanallahu alaihim min bainina?" Apakah mereka ini Allah pilih mereka, tidak memilih kami? Artinya Abu Jahal dan teman-temannya heran, kenapa Allah pilih Abu Bakar dan orang-orang miskin juga di antara para sahabat dipilih, atau Muhammad dipilih menjadi nabi? Sementara kita banyak orang-orang hebat. Ahaula imanallahu alaihim bainina? Apakah mereka dipilih oleh Allah, diberi anugerah sementara kita tidak? Apa yang Allah jawab? Allah tidak jawab kenapa-kenapanya. Allah cuma mengatakan, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur? Selesai. Allah tidak jelaskan. Allah lebih tahu mana yang berhak untuk bersyukur. Allah milih mereka karena Allah lebih tahu. Kenapanya Allah tidak jelaskan. Selesai. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah dalam tentang Nabi Ibrahim, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim sebelumnya min qablu wa kunna bihi alimin, dan kami tahu kenapa dia berhak untuk jadi seorang nabi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibrahim? Kenapa bukan yang lain? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah
menyebutkan tentang Abu Talib, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi minta agar Abu Talib dapat hidayah, Allah tidak kasih hidayah. Kemudian Rasulullah ingin mendoakan ampunan bagi Abu Talib, maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan kepada orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka. Tidak pantas. Dan Allah turunkan khusus ayat tentang Abu Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Perhatikan. Allah, kau tidak bisa beri hidayah kepada siapa? Abu Talib yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat apa? Hidayah. Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Mungkin keperkiraan kepala kita harusnya Abu Talib dapat hidayah. Allah bilang Allah lebih tahu, bukan kalian. Ya Allah, Abu Talib sudah bela mati-matian sudah. Allah lebih tahu tentang Abu Talib, tentang isi hatinya berhak atau tidak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi Muhammad tidak protes ketika Allah mentakdir Abu Talib mati musyrik. Nabi Muhammad tidak protes. Tahu Allah lebih ngerti daripada dia. Meskipun dia sangat sayang kepada Abu Talib. Demikian juga Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm." Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini di atas ilmu, masih ilmu Allah. Allah sesatkan dia karena Allah tahu dia berhak untuk disesatkan. Allah sesatkan dia ala ilmin. Allah tahu orang ini berhak untuk disesatkan. Dan ini urusan Tuhan. Di sinilah maksud saya ketika kita beriman dengan takdir ada titik satu yang kita nggak bisa buka-buka, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak boleh. Makanya sebenarnya mengatakan kalau kau berusaha mengungkap rahasia ini seperti kau melihat matahari. Semakin kau berusaha mengungkap, semakin sakit matamu. Semakin sakit matamu. Seperti diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bicara tentang takdir. Dia takdir itu seperti ombak yang berkobar, bergejolak. Kau masuk di lautan yang penuh dengan ombak, bingung. Kalau kau mau cari cerita enggak bisa. Maka di sini ada tahapan yang kita cuma beriman, kita bilang Allah lebih tahu. Allah pasti ada apa hikmahnya. Kita tidak ngerti tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi intinya ilmu Allah itu meliputi apa yang akan dikerjakan oleh makhluknya dan apa yang tidak dikerjakan. Seandainya dikerjakan seperti apa Allah tahu, dan di antaranya Allah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk apa? Neraka, dan semua sudah tercatat, dan Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan siapa yang berhak untuk ditinggalkan sehingga sesat. Allah lebih tahu. Itu semua kita nggak boleh nanya-nanya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh protes, seseorang boleh protes kalau dia tahu hikmahnya. Ketika dikasih tahu penjelasan Allah bilang gini, dia baru salah Allah. Nah, itu baru dia baru protes. Kalau dia tidak tahu hikmahnya, dia nggak boleh protes. Sudah, nurut aja. Ada seorang misalnya masuk dalam pesawat, kokpit orang pilot. Kemudian dia masuk, pilot begini, pencet. Jangan pencet-pencet, kata dia. Salah, itu tombol nggak usah dipencet. Udah gini aja langsung. Pilot akan bertanya, kau tahu nggak mesin ini? Kalau dia bilang tahu, silakan kau protes. Kalau dia bilang nggak tahu, ngapain kau protes ya? Kau kan nggak tahu. Ya sudah, nurut aja. Saya yang lebih tahu tentang keselamatan pesawat. Ini gampangnya kalau kita logika. Ya sudah, kamu nurut aja, duduk manis, tinggal terima makanan dari pramugari. Saya yang nyetir apa? Pesawat. Kau hanya boleh protes kalau kau ngerti juga. Kalau kau ngerti juga. Dan siapa yang bisa mengerti hikmah Allah? Apakah ilmu kita bakalan sampai dengan ilmu Allah? Tidak bakalan sampai. Ilmu Allah luas tanpa batas. Sementara ilmu kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kau diberi ilmu kecuali sedikit. Bukankah kita husnuzan kepada sebagian orang melakukan sesuatu menurut kita aneh? Tapi kita yang ini orang alim, sudah percaya aja lah, dia lebih ngerti daripada kita. Kita kan sering begitu kadang-kadang. Ini orang melakukan aneh, tapi ya saya juga nggak paham. Tapi dia ngerti lah, dia tahu. Sudah, biarin aja. Itu di antara manusia, kita yang ilmunya kecil, kita bisa melihat mungkin ada orang yang menurut kita salah, tapi kita percaya dia lebih ngerti. Bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang cukup bagi kita, banyak sekali perkara-perkara Allah bukakan hikmah bagi kita. Kamu begini, hikmahnya begini, dan banyak kita alami.
Allah kasih musibah ternyata hikmahnya indah. Allah kasih musibah ternyata di balik itu apa? Ada keindahan. Yang Allah bukakan bagimu sedikit, cukup kau jadikan pegangan untuk kau analogikan dengan hikmah-hikmah yang kau tidak tahu. Paham? Kejadian ini kita nggak tahu. Sudahlah, Allah lebih tahu apa yang dia lakukan. Tapi di antara rahmat Allah, Allah kasih kita membongkar sedikit sebagian hikmah. Sehingga cukup kita menjadikan ini sebagai acuan untuk menganalogikan hal-hal yang kita tidak ngerti tentang apa? Hikmahnya. Justru sebagian ulama mengatakan, ketidaktahuanmu tentang hikmah-hikmah itulah ibadah. Seandainya kau tahu hikmah semua, tidak ada ibadah. Misalnya terkena musibah. Itu saya nanti bakalan jadi bos. Kita diuji nggak? Berarti nggak diuji kan? Misalnya Anda tahu Anda kalau diuji bakalan jadi bos. Kira-kira Nabi Yusuf ketika diuji, dia sudah dikasih tahu bakalan jadi bos, dia tenang aja. Ini cuma mau jadi bos. Nggak ada ujian kalau begitu. Kapan ujian kalau kita nggak tahu ujungnya seperti apa? Itu ujian. Sabar, husnudzon. Justru ketidaktahuan kita tentang hikmah itulah ibadah. Karena kalau semua dibongkar hikmahnya nggak ada yang santai aja, ya tenang aja, dipukul-pukul aja, ini bentar lagi jadi apa? Jadi bangsawan, jadi penguasa. Jadi tugas kita untuk meyakini bahwasanya Allah menetapkan semuanya dengan ilmu. Yang ilmu itu otak kita nggak bakalan apa? Sampai. Siapa yang mencoba-coba untuk mengetahui dia semakin tersesat. Ya, sampai sebenarnya mengatakan ilmu itu mungkin baru akan diketahui oleh seorang hamba kalau sudah di akhirat. Karena tidak ada lagi beban ibadah di situ ya. Sekarang kita masih diliputi dengan berbagai macam ibadah. Allah uji untuk beriman dengan yang gaib, untuk sabar dengan kesudahan yang kita tidak mengerti. Allah cuma kasih global aja. Wal aqibatul lil muttaqin, keindahan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan cerita-cerita Nabi Nuh bagaimana ujungnya indah, Nabi Yusuf bagaimana sudah, kamu ikuti aja. Adapun bagaimana kamu enggak perlu tahu. Kalau kamu tahu, sudah enggak ada ujian kalau begitu. Enggak ada ujian. Paham? Paham tidak? Saya mau cerita tapi enggak usah lah. Maksud saya banyak hal-hal yang kita enggak suka ternyata ujungnya apa? Indah, banyak. Seandainya kita tahu sebelumnya, kita enggak diuji, santai-santai aja. Tapi kenapa jadi ujian ketika kita diuji? Kita enggak tahu ujung seperti apa, kita husnudzon. Yang menguji saya Tuhan, yang sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan dia kasih obat kepadaku, pasti obat itu demi kebaikanku. Berapa kadarnya, berapa lamanya, dia lebih tahu. Dan ini juga karena kesalahan-kesalahanku untuk membersihkan kekurangan-kekurangan. Sudah, bismillah, jalani. Ujungnya pasti apa? Indah. Itulah ujiannya. Fahimtum? Jadi nggak usah tanya, Ustaz kenapa iblis jadi korban? Nggak usah tanya. Kalau nggak ada iblis, ngapain kita buat apa sih nggak ada iblis? Semua masuk surga. Itu makanya para ulama berusaha membahas apa hikmah diciptakan iblis. Para ulama bahas, tapi insya Allah ada waktunya kita bahas ya. Keutamaan iblis. Hikmahnya 1, 2, 3. Kalau nggak ada iblis, nggak ada pengajian. Nggak ada pengajian. Semua sudah masuk apa? Surga. Baik. Berikutnya, poin ke-22. Antum punya matanya ya? Terjemahnya ada sebagian yang dikoreksi sebagaimana pernah saya koreksi. Tapi secara umum bagus ya. Qala Tahawi, Tahawi berkata rahimahullah, amarahum wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Ini urutan yang indah yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Al-Hanafi. Setelah beliau menyebutkan tentang takdir, beliau menyebutkan tentang syariat. Benar Allah telah mentakdirkan semuanya. Tapi karena takdir tersebut adalah rahasia, Allah menyuruh kalian taat kepada perintahnya. Akidah Ahlussunnah demikian. Kita beriman semua sudah ditakdirkan, tapi kita enggak tahu takdir tersebut. Kita hanya menjalankan. Allah menciptakan takdir dengan sebab. Allah mentakdirkan seorang masuk surga dengan sebab-sebab. Dia masuk surga. Allah mentakdirkan dia masuk neraka dengan sebab. Iblis ditakdirkan masuk neraka sebabnya dia membangkang. Paham? Seorang ditakdirkan masuk surga karena dia sebabnya taat. Jadi Allah menciptakan akibat dengan sebab-sebab. Takdir memang sudah ditakdirkan, tapi takdir tersebut dengan aturan yang Allah bikin. Maka karena kita enggak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana penghujung kita, kita cuma tahu aturan, ikutilah aturan tersebut. Kalau memang kau takdir masuk surga, kau akan digiring kepada aturan tersebut. Faham? Saya ulangi.
Semua sudah ditakdirkan, benar tidak benar? Kita masuk surga, masuk neraka, Allah sudah takdirkan. Tapi bagaimana penghuni kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan Allah juga membuat aturan. Karena semua yang ditakdirkan dengan aturan. Iblis masuk neraka ada kenapa? Ada sebab yang ditempuh. Fir'aun ada sebab yang dia tempuh sehingga masuk apa? Neraka. Para nabi kenapa masuk surga ada sebab yang ditempuh. Allah mentakdirkan Nabi Adam diciptakan di langit, kok bisa turun ke bumi? Ada yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maka demikian semua yang masuk surga juga ada sebab yang dia tempuh. Semua masuk neraka ada yang ditempuh. Nah, Allah tidak tahu bagaimana nasib kita. Allah tidak menceritakan bagaimana nasib kita. Tapi Allah sebab jelaskan aturan-aturan tersebut. Maka siapa yang ditakdirkan masuk surga dia pasti mengikuti alur tersebut. Karena kita enggak tahu, kita berusaha ikut alur. Kalau kita kelempar masuk lagi alur tersebut meskipun semua sudah ditakdirkan. Paham? Jadi kita enggak mungkin bilang sama Allah nanti, ya Allah, percuma saya beramal sementara kau sudah masuk neraka. Ya. Allah akan jawab, dari mana kau tahu kau masuk neraka? Tidak mungkin seorang berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang ada depan dia, wahadainahun najdain. Kami berikan dia dua jalan. Kami tunjukkan, ini jalan kebenaran, ini jalan apa? Kesesatan. Kau bisa milih, enggak ada yang maksa kamu. Kau minum khamar atau tidak, enggak ada yang maksa. Kalau kau minum khamar dipaksa, kau tidak berdosa, paham? Kau buka YouTube, kau ngeklik, enggak ada yang paksa. Mau klik atau mau lanjutkan, enggak ada yang paksa. Kecuali ada yang pistol kamu, nonton ya sudah, kamu enggak berdosa karena kau dipaksa. Paham? Kau maki-maki, kau tulis komentar, enggak ada yang maksa kamu. Kamu dengan bebas menulis. Dan kalau orang mau surga, dia pasti terarahkan ke situ. Makanya ketika sahabat diceritakan tentang takdir, maka sahabat berkata, "Fafimal amal?" Pertanyaan sama dengan pertanyaan mungkin kita. Kalau gitu buat apa beramal? Kata Nabi, "I'malu, beramalah. Fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Masing-masing akan digiring kepada takdirnya. Beramalah. Silakan kau coba beramal. Kalau kau masuk surga, kau akan digiring menuju apa? Amal yang soleh. Kalau kau masuk neraka, masuk neraka. Adapun kau masuk surga atau neraka, yang tahu hanyalah Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksudnya ahlu sunnah harus menggabungkan antara dua hal. Beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat. Al-amru wan nahyu. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun Allah sudah mentakdirkan, Allah perintah orang-orang untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, itu menciptakan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik apa? Amalnya. Jadi kita diciptakan untuk diuji, kita diciptakan untuk beramal. Dan kita diberi kemampuan, kita diberi pilihan, kita diberi kehendak, silahkan lakukan dan semua ada konsekuensinya. Meskipun ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, saya sebutkan setelah Allah menulis takdir, lalu Allah menciptakan, lalu memerintah dan melarang. Ini menunjukkan berarti Allah mencipta itu dengan tujuan. Ada tujuan. Ya. Buktinya Allah mencipta, kemudian Allah memerintah dan melarang. Ya, berarti kamu diciptakan ada tujuan. Tujuannya untuk menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Kalau kau kerjakan ada konsekuensinya surga. Kalau kau melanggar konsekuensinya neraka, jahanam. Dan manusia tidak akan punya dalil di hadapan Allah. Kalau dia bermaksiat atas pilihan dia. Kalau dia bertakwa atas pilihan dia. Karena dalam Islam siapa yang dipaksa tidak ada hukumnya. Dan kamu tidak dipaksa. Kamu tinggal apa? Milih. Tapi berikutnya kita akan membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang terkait hal ini. Firqah-firqah yang menyimpang terkait hal ini. Ada 3 kelompok besar yang menyimpang dalam hal ini. Yang pertama namanya Al-Qadariyah, Al-Iblisiyah. Al-Qadariyah Al-Iblisiyah, yang kedua Al-Qadariyah Al-Majusiyah, dan yang ketiga Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Ini di antara yang bahas agak detail adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah Tadmuriyah, risalah di bagian akhir risalah Tadmuriyah.
tentang antara syariat dengan qadar, antara beriman kepada syariat dan beriman kepada takdir. Taib. Firqah yang pertama adalah Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Al-Qadariyah Iblisiyah maksudnya yaitu kelompok yang membenarkan takdir. Dia tahu takdir Allah sudah takdirkan. Dan dia tahu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah mentakdirkan dan dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat. Hanya saja dia menganggap takdir dan syariat kontradiktif. Takdir dan syariat apa kontradiktif. Yang pertama melakukan hal ini adalah iblis. Iblis mengatakan fabima aghwaytani, karena kau telah menyesatkan aku ya Allah dengan takdirmu, la aghwiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka apa? Seluruhnya. Jadi dia tahu perintah Allah harusnya begini tapi dia nekat untuk mengkontradiktifkan dan dia nekat untuk menentang dengan dalil bahwasanya engkau yang telah membuat aku apa? Tersesat. Engkau telah membuat aku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka. Maka yang pertama kali mempertentangkan antara takdir dengan syariat siapa? Iblis. Paham? Paham. Iblis. Maka siapa saja yang mententangkan syariat dengan takdir, maka dia telah terjebak dalam syubhat iblis. Maka disebut Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Yang menolak takdir, menetapkan takdir tapi model iblis. Menetapkan takdir tapi model iblis, yaitu takdir dijadikan dalil untuk menentang apa? Syariat. Dia beriman syariat dari Allah. Terima juga takdir dari Allah tapi dikontradiktifkan. Di antaranya ada seorang namanya Abul Ala Al-Ma'arri, disebutkan oleh para ulama, diincar oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Di antara yang bertentangan takdir dengan syariat, dia berkata misalnya, dia berbicara, tulis syair, bait syair yang panjang. Sampai dikafirkan oleh para ulama, dikatakan dia zindiq. Dia berkata, nahaita an qatlin nufusi ta'ammudan. Ya, wa ba'athta taqbidhuha ma'al malakaini. Dia bilang, ya Allah, engkau melarang membunuh jiwa dengan sengaja. Kau larang, tapi anehnya kau kirim malaikat untuk cabut nyawa. Dia bilang, engkau ini melarang kita bunuh orang, tapi kau justru bunuh sendiri. Kau ngirim malaikat untuk cabut nyawa apa? Manusia. Ya, paham? Dia tahu takdir, dia tahu kematian yang menentukan siapa? Allah. Dan dia tahu syariat, Allah melarang tapi dia pertentangan. Kau ini bagaimana ya Allah? Melarang orang bunuh orang, tapi kau sendiri kirim malaikat bunuh apa? Cabut nyawa orang. Maka dikafirkan oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Jauzi juga, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, syairnya Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri. Inilah Al-Qadariyah Al-Iblisiyah. Yang kedua, Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Al-Qadariyah Al-Majusiyah. Al-Qadariyah Al-Majusiyah, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Gulat, ekstrim, yang garis keras Qadariyah. Yang kedua yang Muqtasiduhum, kata Ibnu Taimiyah, yaitu yang tengah, yang disebut dengan Mu'tazilah, wa man wafaqahum, Mu'tazilah dan yang sepakat dengan mereka. Adapun Al-Qadariyah Al-Gulat, mereka menafikan ilmu dan kitabah. Ya. Mereka menafikan ilmu dan kitabah. Ini dikafirkan oleh para ulama dan ini muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana di hadis pertama dalam Sahih Muslim, ketika datang dua orang bertanya kepada Ibnu Umar, kemudian mereka berkata, sungguhnya di tempat kami Basrah ada sekumpulan orang yang berdalam-dalam dalam ilmu. Ada seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Akhirnya setelah mereka berdalam-dalam dalam ilmu, mereka offside, terlalu berlebihan, memikirkan hal yang tidak boleh mereka pikirkan, sehingga mereka berkesimpulan Allah qadar, tidak ada namanya takdir. Wal amru unuf, segala perkara baru terjadi. Unuf maksudnya musta'naf, baru terjadi, Allah baru tahu. Tidak ada namanya Allah catat sebelumnya, Allah rencanakan sebelum itu, enggak ada. Terjadi dengan sendirinya, Allah baru tahu kalau telah terjadi. Allah baru tahu kalau telah terjadi. Nah, mereka ini dikafirkan para ulama. Imam Ahmad mengkafirkan, Imam Syafi'i mengkafirkan karena mereka menolak ilmu Allah, yaitu ilmu Allah as-sabiq. Allah tidak tahu apa yang terjadi. Allah tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi di masa depan. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Kalau gitu apa bedanya Allah dengan kita? Kita juga baru tahu kalau sudah terjadi.
Padahal dalam terlalu banyak ayat, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, tadi Allah mengabarkan kami telah tahu, kami telah tahu. Banyak sekali ayat, hadis-hadis banyak. Sehingga dengan demikian runtuhlah rukun iman yang keenam. Runtuhlah rukun iman yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Makanya Ibnu Umar berkata kepada mereka, "Laula kita haula'i fa akhbirhum anna ibna Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kau bertemu dengan mereka, sampaikanlah aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wa akhbirhum anna law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima. Menfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai dia beriman kepada takdir. Karena siapa yang tidak beriman pada takdir, imannya gugur. Meskipun 5 rukun iman yang lain dia kerjakan. 1 rukun iman dia tidak percaya, kafir. Kalau orang kafir, amalnya tidak akan diterima. Meskipun dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ini Qadariyah gulat ini, mereka memasukkan akal mereka, mereka berfikir, kalau seandainya Allah tahu sebelumnya, berarti Allah tidak adil. Mereka masuk dalam ranah hikmah. Sehingga mereka menolak hikmah. Kalau Allah tahu sebelumnya berarti Allah begini. Akhirnya kesimpulannya Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Ini kafir. Dan Qadariyah seperti ini sudah jarang kita temui atau hampir tidak pernah kita temui lagi, namun dia pernah muncul di zaman para sahabat dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad Al-Juhani, terlalu berdalam-dalam pada ilmu yang bukan ranah akalnya. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah tidak mengingkari, itu Qadariyah yang tengah, tidak mengingkari bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka bilang Allah tahu. Tetapi tidak semua Allah ciptakan, tidak semua sesuai kehendak Allah, dan tidak semua sesuai dengan kudrah Allah. Jadi mereka menolak umumul kudrah. Allah qadir, tapi tidak semua di bawah kekuasaan Allah. Allah menciptakan tapi tidak semua Allah ciptakan. Allah berkehendak tapi tidak semua Allah kehendaki. Mereka menolak umumul masyiah. Maksudnya apa? Mereka ingin menjelaskan keadilan Allah, kata mereka ada keburukan. Logika mereka, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Masa Allah menghendaki keburukan? Kalau gitu keburukan tersebut tidak Allah kehendaki. Kalau gitu keburukan tersebut bukan Allah yang ciptakan. Kalau begitu keburukan tersebut di luar dari kekuasaan apa? Allah. Faham? Faham tidak? Jadi mereka, logika mereka tidak bisa menerima Allah ciptakan apa? Keburukan. Paham atau tidak? Ini kayaknya antum kena syubhat ini. Saya sudah bilang ini hikmah Allah yang lebih tahu. Allah menciptakan keburukan untuk kebaikan. Contoh, Allah ciptakan iblis sederhana. Iblis buruk tidak? Buruk. Tapi dengan adanya iblis ada surga dan neraka, ada mujahidin bisa berperang. Ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ada iblis semuanya enggak ada. Enggak ada neraka, semuanya apa surga. Enggak ada yang bermaksiat kemudian bertobat menangis, enggak ada yang namanya hijrah. Sejak awal sudah hijrah semua. Kalau enggak ada. Jadi iblis ini ada manfaatnya. Maksudnya sederhana, iblis ini kan terburuk, suatu makhluk terburuk di alam semesta namanya siapa? Iblis. Sebab dari segala keburukan siapa? Iblis. Di balik makhluk terburuk ini ternyata ada hikmah-hikmah yang banyak. Para ulama mulai menuliskan. Bagaimana Allah bisa menampakkan sifat Al-Ghafur kalau enggak ada iblis? Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang berdosa. Terus Allah Ghafur gimana? Paham? Tawwab gimana? Kalau enggak ada iblis, enggak ada syadidul intiqam. Ya, Allah keras azabnya gimana? Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang diazab. Kalau enggak ada iblis, gimana Allah ciptakan apa? Neraka. Neraka yang bakalan enggak ada. Dengan adanya iblis banyak hikmah di balik itu. Paham? Mungkin pertanyaan berikut, kenapa iblis jadi korban? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu, paham? Jadi maksud saya, iman kita Ahlussunnah, nu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua yang baik yang buruk siapa yang ciptakan? Allah. Semua keburukan juga yang Allah yang kehendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu. Semua alam semesta ini selain Allah namanya makhluk. Apa yang bergulir, apa yang terjadi di alam semesta semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita enggak boleh kita bahas masuk lebih dalam tentang masalah hikmah, karena otak kita tidak sampai, itu maksud saya. Nah, mereka Qadariyah, mereka masuk dalam ranah yang tidak boleh mereka masukin. Kena begini. Akal mereka akhirnya mengatakan, kalau gitu
Enggak boleh Allah berkehendak terjadi kuburan. Enggak boleh iblis itu kehendak Allah. Enggak boleh. Nabi Nuh berkata dalam Al-Quran. Ini sudah kita beriman Al-Quran. Kata Nabi Nuh, "Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum." Kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Aku nasihati 950 tahun, tidak ada faedahnya. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Meskipun saya ingin nasihati kalian, in kana Allahu, kalau memang Allah ingin menyesatkan kalian. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum. Ingat, Allah adalah Tuhan kalian dan kepada Dia kalian akan kembali. Nabi Nuh mengatakan, kalau saya nasihat, tetap tugas saya menjalankan perintah. Dakwahi kalian berapa tahun? 950 tahun. Tapi manfaat enggak manfaat urusan siapa? Allah. Meskipun saya berusaha, kalau Allah takdirkan kalian kafir, percuma, kata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ahlu sunnah beriman takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa Allah ciptakan keburukan? Karena di balik keburukan tersebut ada hikmah-hikmah yang lain. Saya sering sampaikan hal ini, saya ulang-ulangi lagi. Seperti dokter terkadang suntik nggak enak atau amputasi karena ada kebaikan di balik itu. Saya minum obat yang pahit, kenapa? Ada di balik kebaikan ini, di balik keburukan ini ada kebaikan. Kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Allah ciptakan kerusakan di daratan lautan agar kalian sadar supaya kalian kembali. Kerusakan Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Allah tidak suka amalul mufsidin. Allah tidak suka. Tapi Allah ciptakan kenapa? Di balik kerusakan tersebut ada hikmah. Paham? Jadi kalau Allah menghendaki keburukan atau menciptakan keburukan atau mentakdirkan keburukan, di balik keburukan tersebut pasti ada hikmah. Ini yang otak Qadariyah tidak bisa terima. Tidak mungkin Allah menghendaki apa? Keburukan. Kalau begitu keburukan tersebut bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, bukan juga kekuasaan Allah. Maka dibantah oleh para ulama. Berarti melazimkan ada pencipta selain Allah, paham? Berarti ada sesuatu yang tercipta bukan ciptaan siapa? Allah. Yaitu keburukan itu ada yang cipta selain Allah. Berarti ada yang berkehendak selain kehendak siapa? Allah. Dan ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah. Makanya mereka mengingkari 3 keumuman. Umumul qudrah, umumul masyiah, dan umumul khalq. Makanya mereka dikatakan majusi karena majusi beriman dengan 2 pencipta. Mereka beriman kepada api atau cahaya pencipta kebaikan, dan mereka bilang ada Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Kita orang Islam, Tuhan cuma satu yang menciptakan semuanya, kebaikan maupun keburukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang min syarri ma khalaq, min syarri dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Semua Allah ciptakan. Yang ciptakan singa siapa? Atau ada yang ciptakan singa? Yang ciptakan kecoa siapa? Kita enggak suka tapi Allah yang ciptakan. Buruk bagi kita tapi itu Allah ciptaan Allah. Paham? Ciptakan corona siapa? Allah yang ciptakan semuanya. Jadi mereka dikatakan Qadariyah Majusiyah karena mereka seperti Majusi yang beriman dengan berbilangnya Tuhan, ada Tuhan mencipta kebaikan, ada Tuhan mencipta apa? Keburukan. Ini pun sesat. Paham? Dan banyak yang terjebak dengan, ini tentu ada pembahasannya, bantahannya akan datang mudah-mudahan. Tapi banyak orang yang terjebak dengan pemahaman seperti ini. Seperti pemahaman sebagian orang mengatakan Allah hanya mengetahui. Allah enggak ada urusan. Allah hanya mengetahui mereka bakalan ini, si ini bakalan baik, si ini bakalan apa? Buruk. Tapi Allah tidak ada kaitan dengan buruk itu. Ini enggak benar. Berarti orang pelaku keburukan ini melakukan kehendak di luar kehendak Allah. Yang benar Allah bukan cuma mengetahui, Allah juga yang menciptakan semuanya. Dan ini kita pasrah kepada iman kepada takdir. Faham? Ikhwan dan akhwat? Paham atau tidak? Bilang aja amantu bil qadar. Aku beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi. Takdir baik maupun takdir yang buruk. Semua yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau ada setan ngomong-ngomong bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya iblis, cukup kau saja masuk neraka, jangan ngajak-ngajak saya. Selesai. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Tapi berikutnya disebut dengan Al-Qadariyah Al-Musyrikiyah. Al-Qadariyah Musyrikiyah, mereka menetapkan takdir tapi mengingkari perintah dan larangan. Seakan-akan perintah larangan itu tidak berlaku, bahwasanya semua yang terjadi semuanya baik. Gampangannya semua yang terjadi adalah baik. Ya. Semua yang terjadi
Baik. Kenapa disebut Qadariyah musyrikiyah? Karena inilah yang dijadikan alasan oleh kaum musyrikin. Lihat sini dalam surat Al-An'am 148, sayaqulul ladzina asyraku. Akan berkata orang-orang musyrikin. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mentakdirkan, tentu kami tidak berbuat syirik dan bapak-bapak kami juga tidak berbuat syirik. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Jadi mereka mengatakan, kami ini syirik, bapak kami syirik, Allah yang takdirkan. Ya sudah, jangan protes, paham? Kami ini syirik karena Allah yang apa? Takdirkan. Bapak kami syirik, kata kamu syirik, yang takdirkan juga siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, kami tidak syirik. Buktinya Allah berkehendak kami syirik, berarti kami sudah benar. Paham? Jadi mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Ini dilakukan oleh orang musyrikin. Berdalil dengan takdir, mereka beriman dengan takdir, tapi takdir semua dianggap baik. Pada takdir ada yang buruk, ada yang apa? Baik. Dan ada syariat. Mereka anggap semua takdir itu baik karena menurut mereka Allah tidak mungkin berkehendak kecuali apa? Kebaikan. Buktinya kami syirik ini tentu kehendak siapa? Allah. Ya sudah Muhammad, kau jangan protes kami. Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau berkehendak kami tidak bakalan syirik. Kami tidak bakalan syirik, bapak kami tidak bakalan syirik, dan kami tidak bakalan mengharamkan sesuatu pun. Kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, sama dengan mereka ini. Mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 35 Allah berfirman, wa qala alladzina asyraku, berkata orang-orang musyrik, lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah berkehendak kami tidak akan menyembah selain Allah. Yaitu kami menyembah selain Allah atas kehendak siapa? Allah. Jadi ini semua takdir Allah. Kalau takdir Allah baik, berarti ini legal. Jadi mereka melegalkan maksiat dengan alasan takdir. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadnahum. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyembah berhala-berhala ini. Kata Allah, Allah bantah, ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka tidak punya ilmu akan hal tersebut, mereka hanya menduga-duga. Inilah disebut al-qadariyah atau iblis musyrikiyah. Orang musyrikin dahulu berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat yang mereka lakukan. Maka siapa yang ikut seperti ini, maka seperti orang musyrikin. Makanya disebutkan dalam sebagian orang sufi ekstrim yang mereka ini Jabar ekstrim, ketika ketahuan ada kawannya berzina dengan istrinya, maka dia pun marah. Ketika dia marah, kata temannya tersebut, ya akhi, kenapa ente marah? Saya berzina dengan istrimu sudah takdir Allah. Saya berzina dengan istrimu sudah apa takdir? Takdir Allah. Ibnu Abis Al-Hanafi menyebutkan riwayat, ketika ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mencela dia, maka dia berkata, wahai Umar, kenapa kau mencelaku? Aku mencuri karena takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bilang, saya potong tanganmu juga dengan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nukilan dari Ibn Taimiyah dalam Tadmuriyah. Ibn Taimiyah mengadakan muqaranah, komparasi antara Qadariyah musyrikiyah dengan Qadariyah majusiyah. Mana yang lebih baik di antara mereka berdua? Dua-duanya sesat. Antara Qadariyah majusiyah dengan Qadariyah al-musyrikiyah. Kata Ibn Taimiyah yang lebih parah adalah Qadariyah al-musyrikiyah. Meskipun mereka beriman dengan takdir, tapi mereka menolak syariat. Faham? Mereka menolak syariat. Mereka melegalkan hal-hal yang haram. Adapun majusiyah, Qadariyah majusiyah itu Mu'tazilah, mereka masih mengagungkan syariat. Namun mereka menolak takdir. Mereka menolak takdir karena mengagungkan syariat. Makanya mereka menolak takdir. Dua-duanya salah. Oleh karenanya kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di zaman para sahabat belum muncul Qadariyah musyrikiyah. Belum muncul. Yang ada baru Qadariyah majusiyah. Karena masih mengagungkan syariat. Masih mengagungkan syariat. Di zaman tabi'in juga belum ada Qadariyah musyrikiyah yang menolak syariat. Tapi yang ada dulu masih Qadariyah majusiyah, yaitu menolak takdir. Tidak ada namanya takdir buruk. Ada yang tidak Allah ciptakan, ada yang di luar kehendak Allah, dan ada yang di luar kekuasaan Allah. Tapi mereka masih mengagungkan apa? Syariat. Kita bacakan pada Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tadmuriyah halaman 193. Al-iqrar bil amri wan nahyi wal wa'di wal wa'id. Mereka ini mengakui
perintah dan larangan, yaitu Allah perintah mereka kerjakan, Allah melarang mereka tinggalkan, wal wa'ad wal wa'id, dan mereka mengakui adanya ancaman dan janji Allah. Ma'a ingkaril qadar khairun, dan mereka mengingkari takdir masih lebih baik minal ikrar bil qadari mal ingkaril amril wan nahyi wal wa'd wal wa'id. Masih lebih baik daripada orang yang beriman dengan takdir tapi mengingkari syariat. Maksudnya qadariyah musyrikiyah, paham? Jadi qadariyah majusiyah mengakui syariat enggak? Mengakui syariat enggak? Tapi tidak beriman kepada takdir karena mereka tidak bisa terima, otak mereka takdir buruk, enggak bisa. Ini masih lebih baik daripada qadariyah musyrikiyah yang beriman kepada takdir tapi menolak apa? Syariat, melegalkan maksiat. Walihada lam yakun fi zamanis sahaba wat tabi'in man yanfi al-amr wan nahya wa kana qad nabagha fihim al-qadariyah kama nabagha fihim al-khawarij. Oleh karenanya di zaman para sahabat dan zaman tabi'in belum ada orang yang menafikan syariat, perintah dan larangan. Padahal sudah muncul di situ zaman orang-orang Qadariyah, mulai muncul Qadariyah Ma'bad al-Juhani dan sudah muncul bid'ah-bid'ah Khawarij. Sudah muncul Khawarij zaman sahabat. Tapi tidak ada orang yang menolak apa? Syariat. Mereka menggunakan syariat tapi mereka salah dalam akidah. Tapi kemudian beliau berbicara tentang al-qadariyah al-musyrikiyah. Kata beliau al-mutasawwifah alladzina yashhaduna al-haqiqah al-kauniyah ma iradihim anil amri wan nahyi syarrun min al-qadariyah al-mu'tazilah wa nahwihim. Mutasawwifah, orang tasawuf yang mereka mengaku-ngaku sampai pada derajat hakikat. Ini yang biasa mereka sudah hakikat, enggak perlu lagi beramal soleh, mau maksiat enggak ada masalah, sudah diangkat perintah dari Allah. Kata mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kau yakin. Kalau sudah yakin enggak usah beribadah kepada Allah. Ini mereka menolak. Mereka menolak syariat, ya. Mereka ini meskipun mereka beriman kepada takdir, mereka lebih buruk daripada syarrun minal qadariyah mu'tazilah dan semisal. Mereka lebih buruk daripada qadariyah mu'tazilah, itu qadariyah majusiyah. Ulaika yushabbahuna bil majus. Qadariyah, majusiyah, mu'tazilah dianggap sama dengan orang-orang majusi karena meyakini ada dua sesembahan, satu pencipta kebaikan, satu pencipta keburukan. Wa haula'i yushabbahuna bil musyrikin. Dan adapun mereka ini sufiyah yang menolak syariat ditasyabuhkan atau disamakan dengan kaum musyrikin. Wal musyrikuna syarrun minal majus, dan musyrikin lebih parah daripada majusi. Ini dalam Tatmuri halaman 195 ya. Jadi mereka sufiyah banyak terjebak dalam qadariyah al-musyrikiyah. Sampai sini saja ikhwan tentang isyarat tentang firqah-firqah secara global. Tentunya lebih dalam nanti insyaallah ada kesempatan kita bahas. Tapi demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.